Sementara itu pemirsa, Jusman AR, Koordinator Forum Komunikasi Lintas atau Vokal NGO Sulawesi, mengapresiasi tindakan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan penggeledahan rumah pribadi salah satu pimpinan DPRD Sulawesi Selatan dan memeriksa 18 orang saksi dugaan terkait kasus suap PUTR Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama saya mau bilang bahwa tindakan atau tindak lanjut yang dilakukan KPK terhadap kasus-kasus dugaan korupsi khususnya kasus yang pernah kami laporkan, tidak ada alasan bagi kami di lembaga atau bahkan bagi masyarakat anti korupsi untuk tidak mengapresiasi. Bahkan sebelum-sebelumnya saya selalu bilang bahwa kasus ini tidak akan berhenti hanya sampai di situ. Bahkan ada pendapat dan saya kira tidak keliru kalau kita mengamini bahwa ini sebagai pintu masuk atau pembuka jalan untuk bagaimana KPK meneropong semua dugaan-dugaan perkara korupsi dan tidak hanya terfokus pada provinsi, tapi juga sampai ke kabupaten, kota, dan hingga ke pelosok. Nah, kita melihat perkembangan sekarang. Bahkan pemeriksaannya hingga berkembang lagi ke anggota dewan, wakil rakyat, dan diketahui publik juga telah terjadi penggeledahan. Jadi bukan hanya pemeriksaan, tapi juga penggeledahan. Dan dalam penggeledahan itu telah terjadi penyitaan. Penyitaan apa saja ya kita ketahui adalah laporan keuangan. Ini saya kira menarik bagi saya atau bagi kawan-kawan pegiat atau pegiat korupsi. Tentu mereka bisa membaca karena sesuatu yang ketika dalam proses hukum dilakukan penggeledahan berarti ya publik bisa menduga-duga. Tentunya dengan tidak bermaksud mendahului proses hukum atau dengan tidak bermaksud mendahului penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Nah, kemudian yang lainnya adalah memang sangat menguatkannya bahwa perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan gubernur kemarin, publik akan melihatnya bahwa tidak hanya sampai di situ yang telah mendapatkan putusan, akan berkembang, akan melebar. Contoh misalnya, dalam persidangan kemarin terungkap beberapa atau banyak fakta-fakta persidangan. Salah satu misalnya kontraktor, ya, yang kemudian sudah diperiksa kemarin. Masih dalam persidangan kemarin itu luar biasa seriusnya KPK. Meskipun sebenarnya majelis bisa merekomendasikan atau mempertanyakan ya, kenapa ini tidak. Padahal diketahui bahwa nampak dalam persidangan yang menjadi fakta persidangan terdapat oknum pengusaha atau kontraktor juga dapat dikategorikan melakukan dugaan yang praktik yang sama, ya. Kan disebut-sebut kemarin di persidangan itu siapa saja pengusaha atau kontraktor yang melakukan praktik soknya itu. Nah kemudian hingga sekarang kemarin KPK ternyata sudah mengagendakan juga pemeriksaan ulang terhadap mereka itu. Dan saya kira pemeriksaannya bukannya satu kali, sudah berulang kali. Pernah juga diperiksa sebelumnya masih saat persidangan saat itu, intens saja persidangan. Juga KPK meminjam ruangan di Kapolda untuk memeriksa beberapa kontraktor yang terungkap dalam persidangan. Ya kedepannya sih saya berharap bahwa bagaimana KPK tidak hanya berhenti sampai pada kasus ini yang berkaitan dengan kasus yang melibatkan mantan pengadilan. Karena kasus yang sekarang tersentuh ini kan masih yang berkaitan semua, berkelanjutan.